Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memenuhi undangan Berita Satu TV untuk wawancara. Dalam wawancaranya, Ahok menyampaikan sejumlah hal mulai dari gaya kampanye belusukannya hingga berbagai permasalahan di ibu kota yang akan menjadi prioritasnya apabila terpilih kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan berikut kita simak perbincangan rekan Rudi Andanu bersama calon Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Basuki Cahayapurnama, Gubernur petahana yang juga akan maju pada Pilkada di 2017. Pak Ahok, terima kasih sudah bersama saya di sini. Ya. Kalau kita bicara soal, saya pernah wawancara Pak Ahok juga dulu, bahwa gaya kepemimpinan Pak Ahok ini akan sangat berbeda dengan Pak Jokowi pada saat jadi gubernur. Dia melakukan banyak belusukan ke daerah dan Pak Ahok memilih cara yang berbeda. Tapi pada kesempatan saat ini, saya melihat Pak Ahok banyak sekali melakukan belusukan. Ini saya lihat sebagai upaya Pak Ahok untuk introspeksi juga, mungkin mengevaluasi hasil kinerja selama ini. Catatan Pak Ahok apa saja? Iya, sebetulnya gini, konsep belusukan Pak Jokowi dengan saya itu sama. Kalau dulu kan kita berpasangan. Pak Jokowi yang belusukan di lapangan, saya administrasi. Waktu kami baru masuk kan sistem belum terbentuk. Ya. Nah, waktu 2 tahun kami bangun sistem dengan clue, terus ada WhatsApp, grup, dengan Smart City. Nah, tentu berbeda. Nah, saya hanya lakukan belusukan itu bisa Sabtu Minggu. Sambil kawinan kita tinjau. Nah, kalau kali ini kenapa banyak belusukan? Karena saya kan dipaksa oleh undang-undang harus cuti. Ya. Nah, kalau cuti ya sudah. Punya kesempatan dulu banyak. saya seminggu 2 kali, sekarang saya bisa tiap hari. Misalnya contoh belusukan kita dapatnya apa? Atau kita dengerin orang gitu ya. Banyak hal yang menarik. Misalnya contoh kita turun, ternyata kita ngaspal jalan turun ke kampung. Kita pikir udah bangga mengaspal jalan nih. Lalu karena terlalu tinggi kita bikinkan untuk pegangan. Padahal masyarakat bilang, orang tua boleh nggak sih Pak kiri kanannya dibikin tangga. Jadi ngaspalnya jangan semua licin. Nah, atau jadi ada hal-hal kecil yang itu hal kecil yang kalau di laporan di clue atau apa kita nggak pernah tahu. Karena masyarakat yang bawa ini saya lihat handphonenya juga bukan smartphone. Yang smartphone, hanya pakai halo-halo, tentu dia nggak ngerti ada clue, ada apa. Terus apalagi yang kita evaluasi, misalnya contoh sederhana. Dulu kalau kita pindahin orang ke rumah susun, ya dengan orang pendapat, dan ajak makan, ngomong, kita selalu berpikir undi, supaya adil. Kamu dapat di blok apa, lantai berapa. Nah kita lupa, dulu waktu dia tinggal di sungai, dia 5-6 orang, keluarga dia, ipar dia, kalau dia habis beras, atau habis minyak goreng dia minjem sama sebelah, atau kalau dia lagi mau pergi anaknya dititipin sama sebelah. Begitu kita undi, tetangga yang tadi 5-6 orang dekatan, tukang-tukang tukar minyak goreng beras ini, dia di blok yang sana, lantai ini, dia jadi sebelahnya bingung. Nah itu langsung kita evaluasi. Berarti nanti kalau undi 5-6 orang ini boleh bergabung, boleh undi ngambil satu lantai supaya jadi tetanggaan, sehingga berasnya habis, sayurnya habis, bisa dapat. Nah itu banyak sekali hal-hal yang kecil-kecil gitu yang nggak ada di ilmu pelajaran. Kita hanya berpikir undi supaya adil. Kita lupa kehidupan masyarakat seperti itu. Maka kita butuh ngomong. Nah selain kita kawinan, makanya saya tiap Sabtu Minggu kalau diundang warga kawinan di kampung, biasanya saya nyempatkan diri belusukan. Ya saya belusukannya nggak tiap hari kayak Pak Jokowi, karena Pak Jokowi dulu ada saya yang administrator ya. Nah sekarang lebih banyak Pak Jarod yang jalan. Nah kita juga banyak gunakan teknologi dengan clue, dengan Google Map, saya bisa tahu persis posisi ada di mana. Nah kalau tadi kan sebetulnya dari hasil belusukan ini banyak sekali catatan, hal-hal kecil yang mungkin tidak mungkin tidak pernah didengar oleh Pak Ahok. Apakah ini akan menjadi cara Pak Ahok ke depan untuk melakukan? Enggak, sebetulnya saya sudah mentransfer belusukan Pak Jokowi itu mengganti Pak Jokowi dengan 267 Jokowi. Itulah lurah. Jadi lurah itu kita ubah menjadi estate manager dan menjadi orang tua. Lurah lah yang harus belusukan ke wilayahnya, karena dia paling tahu kelurahannya. Nah tentu kita juga bikin ada KPI-nya ya. Kita harus lihat, dia juga ada score chart-nya, ada semua harus diisi. Nah lurah yang nggak baik kami ganti. Jadi saya menggantikan fungsi belusukan itu ke lurah. Selama Pak Ahok menjadi gubernur sampai sekarang sebetulnya masih gubernur petahana ya, apa PR yang belum dilaksanakan oleh Bapak dan perlu Bapak lakukan? Salah satu PR yang saya pengen lakukan adalah trotoar.
Karena Jakarta ini kalau kita hitung ada 2.600 km trotoar yang harus dibangun. Nah ini yang saya lagi kejar. Kita akan mulai bangun tahun ini, mulai kelihatan contohnya. Nah, jadi itu dan sistem ducting. Apalagi yang belum kita kerjakan, lagi dikerjakan adalah soal sampah. Pengolahan sampah harus ke energi. Nggak mungkin buang-buang terus keluar. Ya, itu masih terus pengolahan air limbah juga belum beres. Kita lagi kerjain. Nah saya kira 5 tahun ke depan ini tentu LRT, MRT sudah berjalan. Pengolahan air limbah dan sampah ini adalah wajib. Ya. Kalau pendidikan kesehatan saya kira sudah jalan, sudah tinggal ditingkatkan saja. Perumahan juga tinggal ditingkatkan, bangun lebih banyak. Sembako, kami tahun ini juga akhir tahun sudah akan punya pasar perkulakan, pasar jaya. Sehingga orang bisa beli dengan murah. Nah saya kira bus juga, transportasi juga sudah jalan. Ya kan, usaha semua tinggal dikembangkan. Nah yang saya butuhkan sekarang terus penggantian PNS sudah sangat transparan. Gaji juga sangat baik. PNS terendah sudah bisa dibawa pulang 13 juta sebulan. Nah saya kira kita cuma mau ngejar soal pastikan pengolahan air limbah, sistem trotoar, ducting, sampah harus beres. Pak Ahok, ini kalau kita bicara soal pemimpin, Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, pemimpin itu kalau di belakang dia akan mendorong, kalau di tengah dia akan memotivasi, dan kalau di depan dia harus menjadi teladan. Kira-kira Pak Ahok dari sisi itu apa yang bisa di masyarakat Jakarta ambil? Misalnya contoh kita kalau mau jadi guru seperti yang dulu Pak Ki Hajar Dewantara kan belum punya YouTube kan, makanya kita membuat semua rapat kami, semua rapat, semua pidato, semua kegiatan saya upload ke YouTube. Jadi itulah pembelajaran, orang bisa lihat kita lakukan apa. Terus semua data kita juga buka. Kalau zaman dulu kan nggak ada teknologi. Jadi saya kira seorang guru yang baik atau menjadi seorang pemimpin yang baik, dia harus menjadi sebuah etalase, showcase untuk mempertontonkan sebuah transformasi, kuasa transformasi. Makanya kalau itu Anda harus transparan. Anda harus open data. Saya kira itu kuncinya. Ada satu pertanyaan sebetulnya mungkin ini agak sedikit sensitif, Pak. Nggak apa-apa, tanya aja yang sensitif. Sip. Aku udah lebih sabar kok. Santai aja. Pak Ahok, santai aja. Apa harapan Pak Ahok seandainya terpilih sebagai gubernur 5 tahun ke depan? Harapan saya banyak orang-orang yang mau bekerja untuk pemerintah yang jujur berani masuk. Karena dulu kita punya stigma ya. Nggak ada lah pejabat jujur, nggak ada pejabat yang mau kerja keras, nggak ada pejabat yang berani lawan arus, lawan institusi yang salah. Itu kan stigma. Nah kalau saya terpilih, ini stigmanya akan terhapus. Orang akan percaya nih, nggak ada duit pun dipilih. Asal membuktikan karakter teruji tadi. Bersih, transparan, profesional saya bilang. Itu yang saya yakin. Nanti ada pilkada serentak 2018. Nah saya harap Ahok-Ahok, Basuki-Basuki baru akan berani muncul. Nanti orang akan galang dana, pakai teman Ahok gitu kan, galang dana, sumbang untuk maju, sehingga rakyat mempunyai paradigma baru. Kalau Anda mau dapatin pejabat yang baik, Anda harus biayain dari awal. Anda harus beli dia, bukan dia yang membeli Anda, atau dia dibeli oleh konglomerat tertentu, perusahaan tertentu. Ini harus tanggung renteng. Anda mau punya pejabat yang baik, silakan bayar beli. Nah sama seperti saya kan, kamu mau saya jadi gubernur, sumbang bos. Ya gak? Saya naik mobil, saya langsung bilang sama teman Ahok, gue butuh 5 mobil nih, sama anak-anak gue nih. Karena fasilitas aku dicabut, beli rugi. Kan masih jadi gubernur. Dia kirim. Bensin nih, kirim bunga nih, duit nih, lu bayar dong. Baru wajar kan, kamu bayar saya. Itu yang saya harapkan. Pak Basuki Cahayapurnama, terima kasih banyak sudah bersama saya.